Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulemaris, NIM 2403087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar basis data bertemakan trigger. Nah, ini adalah definisi dari trigger. Yang pertama, trigger merupakan blok instruksi PLSQL di dalam sistem basis data yang dirancang untuk aktif secara otomatis ketika merespon sebuah kejadian atau event spesifik. Lalu, karakteristik unik trigger adalah tidak memerlukan pemanggilan manual secara eksplisit, berbeda dengan function atau prosedur, dan beroperasi secara pasif di latar belakang sistem background process. Lalu, fungsi utama trigger adalah mengotomatiskan pengawasan database seperti menjaga konsistensi data dan merekam histori aktivitas. Selanjutnya, ini adalah pembagian sistem trigger. Trigger dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu level trigger, event trigger, dan timing. Di bawahnya lagi juga ada macam-macam lagi seperti row level, statement level, atau sejenisnya. Yang pertama, tipe trigger event. Trigger dapat dikonfigurasi untuk bereaksi terhadap dua jenis kelompok perintah SQL. Yang pertama, DML. Trigger akan memantau perubahan isi data pada sebuah tabel. Pemicunya adalah saat terjadinya proses penambahan atau insert, modifikasi atau update, atau penghapusan data, delete. Lalu selanjutnya, event definisi data atau DDL. Trigger akan memantau perubahan pada struktur objek database itu sendiri. Pemicunya adalah saat terjadi proses pembuatan atau create, pengubahan struktur, alter, atau penghapusan tabel, drop. Selanjutnya, tipe trigger timing. Tipe trigger timing bisa mengatur kapan waktu trigger mengambil tindakan relatif terhadap event yang terjadi. Lalu dibagi lagi. Yang pertama, fase pra-eksekusi atau before. Trigger menjalankan aksinya sebelum perintah utama diproses oleh database. Fase ini sangat ideal dimanfaatkan untuk memfilter, menolak, atau memvalidasi kelayakan data yang akan masuk. Lalu yang kedua, fase pasca eksekusi atau after. Trigger menjalankan aksinya sesaat setelah perintah utama sukses diterapkan ke tabel. Umumnya difungsikan untuk keperluan audit atau logging atau mencatat jejak perubahan. Lalu tipe yang terakhir yaitu level. Tipe level juga dibagi menjadi 2, yaitu skala baris atau row level dan skala perintah atau statement level. Oke, kita bahas yang ini. Skala baris atau row level adalah aksi trigger yang akan diulang-ulang untuk setiap baris data yang ikut berubah. Di dalamnya juga ada ini, wajib menggunakan deklarasi for each row. Dan keunggulannya yaitu programmer dapat membandingkan nilai data sebelum diubah old dengan nilai data yang baru di input atau new. Lalu tipe yang terakhir yaitu skala perintah atau statement level. Aksi trigger hanya dieksekusi satu kali per instruksi SQL, terlepas dari seberapa banyak baris data yang terpengaruh. Ini merupakan pengaruh default. Oke. Lalu kesimpulannya, secara singkat, trigger PLSQL adalah program otomatis yang bertugas sebagai pengawal database. Ini bereaksi sendiri saat ada perubahan data, DML atau DDL, dengan mengatur waktu eksekusinya, before atau after, dan skalanya, row atau statement. Kita bisa melakukan validasi data dan pencatatan riwayat secara otomatis. Intinya, trigger membuat database kita lebih cerdas, aman, dan mampu menjaga integritas datanya sendiri tanpa harus membebani kode di sisi aplikasinya. Oke, kita langsung ke kodenya saja.
Nah, pertama kita bikin database dulu. Di sini saya ambil proyekan tugas saya, yaitu tentang perpustakaan. Lalu di dalam tabel itu ada 3 baris. Yang pertama ID, lalu nama anggota perpus, dan yang terakhir status anggota. Oh yes, lupa.
Oke, ini saya bikin tentang jika petugas mau menghapus anggota, tapi anggotanya itu masih aktif di perpustakaan, maka akan memunculkan error ini. Anda tidak dapat menghapus anggota ini karena masih aktif. Ini trigger event. Lalu saya bikin lagi juga, jika petugas menambahkan anggota, maka akan muncul pemberitahuan after timing. Oke, langsung saja kita coba. Bentar. Maaf, ada terjadi kesalahan. Tabel perpustakaan sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba ngerang yang ini. "2,000 years later." Coba bentar. Kan di tab coba ya. Oh, udah. Jika pendipun komplit. Udah ya. Udah berhasil. Misalnya kita peran yang after. Udah, kenapa nih? Oh, sudah ada. Aduh, gimana nih? Udah, langsung aja lah. Coba kita nambahkan datanya. Sudah aktif. Nah, coba kita hapus datanya. Tuh, akan muncul peringatan Anda tidak dapat menghapus anggota ini karena masih aktif. Jadi ini triggernya sudah berjalan, tapi tadi nggak tahu nih after timing kenapa nih nggak bisa dijalanin. Tuh.
lagi. Bentar. Oke, karena ini timing afternya ada cuma nggak bisa ditimpa, maka saya akan mencoba menghapus after timing yang sudah dibuat. Oke, sudah diproses dihapus. Kita coba lagi, merem lagi. Oke, sudah berjalan. Sekarang coba kita menambahkan data baru. Aduh. Oke, ini after timingnya sudah berhasil. Ya, tapi ini agak kurang. Bentar. Itulah. Kurang rapi. Nah, dah. Coba di run lagi. Oh, nggak bisa. Oh, udah ada. Oh iya, lupa lagi. Oke, ini ada baru dah. Nah, ini udah rapi. Bagus. Tadi udah jalan ya. Untuk event penghapusan data sama after timing sudah berhasil dijalanin. Oke ya, udah berjalan semuanya untuk after timing sama event delete. Oke, sekian presentasi type trigger dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.